Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Auto Channel ada tutorial. Mudah-mudahan ini bisa handphonenya jadi bagus untuk Vivo. Mungkin pernah mengalami. Kebetulan kita tutorialkan adalah Vivo Y71. Dimana kendalanya pada saat kita mau charger, dia tidak nambah ataupun malah berkurang, ataupun juga sama sekali tidak bisa masuk untuk chargernya seperti itu. Ini pertama kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Jadi biasanya kalau misalnya handphonenya biasa di lapangan, di bengkel seperti itu, mungkin banyak kotoran, debu yang masuk, sehingga kalau misalnya lembab dia menjadi terganggu untuk arusnya masuk, jadi banyak yang keluar karena short seperti itu. Ataupun juga misalnya terlalu banyak debu, kerak tanah dan sebagainya, charger, kepala charger USB dia masuk tapi tidak bisa masuk terlalu dalam karena dia banyak tanah ataupun debu kerak, itu bisa menghambat konektor cas USB, kabel USB-nya masuk ke dalam. Jadi karena banyak tumpukan dia tidak bisa masuk, jadi cepat lepas ataupun longgar seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya sekedar longgar, mungkin kita cek di lubang USB-nya. Kalau misalnya kotor bisa kita kerok menggunakan jarum, tidak masalah. Kemudian kita kasih kapas sedikit menggunakan bensin juga bisa, sedikit saja dikorek kuping, mungkin ke tempat di jarum, di kapas kita masuk sambil dikorek-korek seperti itu supaya cepat bersih untuk karat ataupun keraknya. Ataupun juga misalnya ada cleaner karburator, misalnya kita basahkan di lantai keramik, kita olesin, kita masukin, jangan kita langsung semprot di dalam sini, nanti akan lambat keringnya seperti itu. Jadi diolesin di lantai, kemudian kita ambil kapas, kita masukkan seperti baru dikerik. Masih tidak bisa, kita harus ganti untuk PCB casnya. Untuk PCB casnya murah seperti itu, mungkin tidak sampai 50.000. Jadi modalnya cukup punya obeng saja. Kalau sudah punya obeng bisa untuk kerja. Ini obengnya nih panjang, kemarin karena patah, mungkin terlalu sering kita gunakan patah. Ini sudah sewajibnya kita punya obeng. Bisa beli obeng yang satu set yang murah saja, supaya kita bisa untuk mengerti membuka sendiri, misalnya konektor cas, ganti baterai, ganti fleksibel cas. Fleksibel cas ini fleksibel mic, speaker musik, baterai, kemudian fleksibel on off ataupun LCD seperti itu. Kita harus punya obeng yang pertama. Jadi sudah wajib seperti itu karena handphone sekarang di rumah sudah banyak sekali. Langsung saja kita tutorialkan untuk bongkarnya. Bongkar dulu untuk SIM trinya ini. Setelah kita bongkar bisa kita buka seperti ini. Nah, kalau misalnya agak kuat tidak bisa dibuka, bisa kita gunakan karter seperti ini. Nah, nih fungsinya untuk membuka sebentar sedikit, kemudian baru kita masuk menggunakan kuku seperti ini. Kalau kukunya kurang kuat bisa gunakan plastik, bisa seperti plastik Indomaret seperti itu, ataupun plastik agak tebal seperti itu, bekas seperti ATM seperti itu, ataupun bekas ember mungkin seperti itu. Nah, ini sebelumnya kita lepas dulu untuk SIM tray. Sudah lepas, ini karena tidak ada fingerprint, jadi aman kita bongkarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Langsung saja untuk konektor cas dia ada di bagian bawah, jadi kita gunakan obeng, cukup di bagian bawah saja yang kita bongkar, bagian atas tak perlu kita bongkar. Ini ada baut-bautnya, kita buka dulu. Nah, bautnya kita gunakan obeng 0,5. Jadi kalau misalnya sudah punya obeng 0,5, bukan 0,5, 1,5 untuk obeng plus seperti itu. Nah, kita buka dulu. Ini mudah, saya kira pasti bisa teman-teman, karena ini tidak perlu keahlian khusus, yang penting keberanian saja dan kemudian kehati-hatian. Jadi bongkarnya jangan terlalu banyak, yang lain bongkarnya harus fokus. Jadi seperti itu. Kalau misalnya rusak di bagian ini, kabelnya sudah ada semua untuk komponen, jadi teman-teman bisa cari di link deskripsi. Nanti kita bagikan untuk link pembelian, baik speaker musik, konektor cas, fleksibel mic, seperti fleksibel on off. Ini sudah selesai, kita angkat saja seperti ini. Ini karena ada penutup saja nih. Oh, ini masih ada satu. Kemudian kita angkat keluar seperti ini. Nah, ini kita angkat, kita dorong seperti ini, kemudian baru kita angkat seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk PCB casnya ada di sini. Nah, ini. Jadi PCB cas ini menjadi satu. Di sini tempat yang bulat ini adalah untuk bukan untuk speaker tapi untuk getar vibratornya.
Jadi kita harus solder. Jadi kalau misalnya ini satu lagi kita harus solder. Kalau misalnya tidak kita solder, paling ini getarnya tidak kita pasang, jadi tidak berfungsi seperti itu. Karena di PCB yang baru itu tidak ada getarnya, ini harus kita pindahin seperti itu. Ini untuk handset. Jadi kalau misalnya handsetnya rusak, ini juga yang kita harus ganti PCB-nya. Kalau misalnya pada saat menelepon orang tidak bisa dengar, ini mikrofonnya segi 4 kuning ini. Jadi kalau misalnya ini yang rusak, ini juga yang kita harus ganti. Kalau ini tidak bisa ngecas, ini juga yang kita harus ganti. Jadi satu set seperti itu. Di sini sebelumnya kita harus lepas dulu untuk fleksibelnya, kita angkat saja menggunakan kuku. Nah, ini seperti ini kita angkat saja. Kemudian ini kita angkat. Nah, ini tidak ada lem lagi, kita tarik saja keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tarik saja seperti ini. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya tidak bisa ngecas, ini yang kita ganti. Kalau misalnya tidak ada suara yang didengar orang, ini juga yang kita harus ganti. Kalau misalnya suara musik yang tidak keluar mungkin akibat dari fleksibelnya rusak, bisa kita ganti juga ini. Jadi ini fungsinya banyak sekali. Dan satu lagi nih, kalau misalnya di PCB baru tidak ada yang bulat ini untuk getarnya nih, jadi kita harus pindahin yang original ini. Kemudian ini ada antena, kita lepas saja dulu. Untuk melepasnya kita harus gunakan yang tipis seperti ini, bisa menggunakan karter. Nah, kalau dia terlalu keras nanti takutnya ini yang patah, ataupun juga di sini yang rontok. Jadi kalau misalnya yang di sini yang patah, di mic ini yang rusak, misalnya soket yang tidak ada, kita harus ganti ini juga. Soalnya ini untuk antena sinyal GSM. Kalau misalnya ini rusak, tidak nyambung, itu sinyalnya tidak keluar. Kemudian kalau di sini yang rusak, di antena soketnya yang rusak, bisa kita ganti kabelnya nih. Ini kabelnya murah, mungkin sekitar 10 ribuan. Cari yang universal saja, yang panjangnya yang kira-kira saja. Misalnya panjang ini 10, kalau ada yang 15 tidak apa-apa, yang kita 15 seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang universal. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya rusak, ini juga yang kita harus ganti. Bisa juga misalnya kita ganti konektor casnya saja. Itu harganya tidak sampai 10.000. Yang masalahnya kita harus punya alat seperti solder blower uap yang kita harus punya. Kalau misalnya kita sebagai pemakai handphone yang pengen memperbaiki sendiri, ganti saja yang satu set ini. Ini sudah aman meskipun yang biasa. Kalau yang original biasanya banyak sekali IC seperti ini. Nah, ini IC yang kotak-kotak ini, yang hitam, IC SMD. Tapi kalau yang tidak original biasanya tidak ada IC ini, banyak papan PCB-nya kosong. Sudah itu warnanya agak beda, jadi beda seperti itu. Dan kemudian biasanya kalau original masih bawa handphone, ada lem di kapasitor sebagian seperti ini. Kalau dia yang sudah pernah gantian, itu tidak ada, pasti tidak ada lem. Di sini juga tidak ada lem. Jadi kelihatan untuk soket pin out untuk personderan. Jadi kalau sudah pernah diganti, kalau kena air, konslet di sini langsung jebol. Tapi kalau original ini kena air di soket ini tidak masalah karena dia dilem. Jadi tidak tersentuh oleh air seperti itu, paling di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang bikin rusak, misalnya speaker musiknya rusak akibat dari ini yang rusak terkena air, biasanya ini komponen ininya rusak, ataupun di fleksibelnya ini terhubung ke PCB bawah, PCB atas ini. Di sini PCB atas ini langsung ke bawah sini. Ini mungkin ada putus jalurnya, misalnya kalau tidak bisa keluar suara, mungkin putus jalur, kita bersihkan saja soketnya terlebih dahulu. Kalau misalnya rusak, ini jebol, kita ganti saja. Misalnya hitam ini kan kuning semua, tapi kalau ada yang warnanya beda, itu biasanya bisa kita ketahui kalau misalnya ada kerusakan. Misalnya ada yang warnanya hitam, handphonenya tidak ada suara, tapi kita cek di sini ada warna hitam, berarti inilah yang penyakitnya, ataupun yang rusaknya putus, jadi tidak bisa terhubung. Jadi kita bisa cek juga di PCB sini harus bersih. Nah, ini harus kuning semua seperti itu. Bisa kita keringkan. Kalau misalnya masuk air, harus seluruhnya kita bongkar semua seperti itu. Ini untuk kita tuturkan kalau misalnya ada kerusakan di fleksibel ini, ada banyak sekali komponen yang harus kita ganti. Kalau misalnya ada kerusakan, ini alatnya ini kita ganti. Pertama untuk ngecas, kalau tidak ngecas ada sini juga yang kita harus ganti. Kalau mikrofonnya rusak, orang tidak bisa dengar, ini juga yang kita harus ganti. Kalau handsetnya orang tidak bisa dengar, ini juga yang kita harus ganti seperti itu. Kalau misalnya masuk air, misalnya rusak, tidak bisa cas ini. Nah, untuk yang bulat ini kita bisa pindahin yang original ini ke PCB yang baru seperti itu. Kalau original ada tulisan seperti ini. Ini PD 1731F. Ini masih original. Ini Y71. Kalau untuk pemasangan tinggal dipasang saja seperti ini. Tidak perlu lem-lem, jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang soketnya. Kemudian kita pasang antenanya. Seperti ini kita pasang dari luar sebenarnya. Kalau ini kita rapikan kabelnya supaya jangan nyangkut pada saat ini sudah selesai.
Kemudian kita pasang speaker musiknya nih. Kemudian kita baut. Nah, sudah selesai seperti ini. Jadi caranya cukup mudah, teman-teman pasti bisa. Kemudian kita cukupkan sekian saja supaya lebih cepat durasinya, karena ini video tidak bisa diedit. Kita selesai, kita bautin semua, baru kita tutup. Untuk penutupnya ini kita tekan saja, tidak masalah. Nah, ini seperti ini. Kita rapikan seperti ini. Inilah tutorialnya, mudah sekali, teman-teman pasti bisa. Untuk mengganti, kalau misalnya Pipo Y71 kita tidak bisa ngecas, bisa kita ganti USB casnya, ataupun juga misalnya mikrofonnya rusak, kita ganti fleksibel mic dan cas ini, ataupun handsetnya rusak tidak bisa detect, tadilah alatnya sama itu. Jadi untuk banyak sekali komponen yang nyambung di PCB casnya. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya berguna, bisa di like, di share saja, ataupun untuk beli komponen cek saja di kolom deskripsi, nanti kita bagikan link pembelian semua komponennya, ataupun kunjungi toko yang kita bagikan, kemudian cari barang apa yang kita cari, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan bantu jawab sesegera mungkin kalau misalnya ada waktu. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.